perlu mengingatkan beliau bahwa di tahun 2018 kemarin ketika pilkada, salah satu janji utama sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur pada saat itu adalah janji untuk kemudian membuka akses di daerah-daerah terpencil. Inilah yang kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para sahabat, dan juga kepada lebih khusus adalah para penggiat sosial budaya gitu ya, dimanapun berada. Terima kasih bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Kali ini kita akan membahas berkaitan soal nasib derita masyarakat Rampi Kabupaten Luwu Utara adalah derita kita semua. Senin kemarin kami bersama teman-teman dari Komite Pemantau Legislatif sedang melakukan perjalanan silaturahim ke Tanah Luwu. Yang sebenarnya adalah tujuannya sederhana, dalam rangka memanfaatkan momen mudik lebaran untuk kemudian bisa bersilaturahim dengan teman-teman aktivis NGO di sana. Atau publik biasa lebih mengenal istilah lembaga swadaya masyarakat. Sayang sekali saya tidak berhasil atau tidak sempat untuk kemudian bisa lanjut ke Rampi Kabupaten Luwu Utara. Perjalanan dari Palopo untuk ke Rampi masih membutuhkan waktu, kalau kita cek di Google Map ya, itu masih membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. Itu pun kalau kondisi cuacanya baik. Dalam kondisi cuaca sekarang itu tidak bisa menjamin untuk bisa mencapai 8 jam. Dari Makassar sendiri untuk ke Rampi kalau kita cek di Google Map itu membutuhkan waktu 19 sampai 21 jam. Sangat jauh sekali karena memang berdasarkan kalau kita cek di peta maka Kecamatan Rampi lebih dekat dari Provinsi Sulawesi Tengah. Teman-teman sekalian, masalah Rampi gitu ya, Kecamatan Rampi ini tiba-tiba kemudian menjadi perbincangan hangat di publik. Semua itu karena statement atau pernyataan gubernur yang kemudian memantik ada rasa kecewa sebagian besar masyarakat. Yang kemudian melihat bahwa masyarakat gubernur tidak memperlihatkan rasa empati dengan kondisi masyarakat yang dialami masyarakat Rampi yang sejak dulu hingga sekarang ini masih saja terus berjuang untuk bisa juga menikmati yang namanya fasilitas publik yang memadai seperti yang dinikmati oleh saudara-saudara mereka berada di luar sana. Setidak-tidaknya adalah yang ada di Sulawesi Selatan. Teman-teman sekalian, dalam beberapa minggu terakhir ini memang adalah pernyataan gubernur menjadi perbincangan di publik, bahkan menjadi konsumsi di media nasional. Semua itu karena sikap mereka merespon bagaimana perjuangan aspirasi yang saya sebutkan tadi masyarakat Rampi yang ternyata menjadi blunder karena membuat pernyataan seolah-olah untuk bukannya merespon secara baik janji atau memperlihatkan sungguh-sungguh menerima aspirasi tersebut, tapi justru menjawab bagaimana kemudian masyarakat Rampi itu berpindah ke luar negeri. Sesungguhnya publik juga menyadari bahwa pernyataan gubernur tersebut itu adalah tidak akan mungkin benar adanya. Atau setidak-tidaknya bahwa pernyataan gubernur ini adalah candaan biasa saja. Karena itu tidak akan mungkin terwujud. Publik juga tahu bahwa prasyarat untuk kemudian membentuk sebuah negara itu adalah sangat ketat sekali. Tentu di sana ada penduduk dan ada wilayah dan macam-macam. Tidak akan mungkin terjadi sebuah negara sendiri yang namanya Rampi. Apalagi kemudian diajak untuk berpindah dalam sebuah negara tertentu. Mau pindah kemana itu tidak mungkin gitu ya. Kecuali kalau memang berpindah untuk sebuah daerah saja ke Sulawesi Tengah itu memiliki prasyarat administrasi yang sangat ketat. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Hanya saja kemudian karena pernyataan itu diungkapkan oleh seorang gubernur di saat ketika masyarakat berjuang secara sungguh-sungguh memperjuangkan haknya, justru dijawab dengan pernyataan yang memperlihatkan rasa tidak empati. Inilah sebenarnya yang menjadi soal di publik sampai kemudian menganggap bahwa tidak ada alasan bagaimanapun gubernur harus meminta maaf. Teman-teman sekalian, kita akan kembali pada tema yang kita sebutkan tadi adalah derita masyarakat Rampi. Yang memang kita tahu semua sejak awal gitu ya, sejak dulu bahkan
Hingga sekarang ini yang negara kita tahu bahwa sudah merdeka di 76 tahun umurnya gitu ya, bahkan akan masuk 77 tahun, ternyata kondisi mereka masih sangat memprihatinkan. Kita belum bisa berbicara banyak tentang infrastruktur jalan, apalagi fasilitas kesehatan dan macam-macam. Itu artinya ini adalah menjadi PR kita semua yang seharusnya semua merespon secara baik. Konstitusi kita sangat jelas mengatur bahwa setiap warga negara, siapapun dia, kalau kita bicara setiap warga negara, bahkan jangankan anak yang sudah lahir, yang dalam rahim pun sesungguhnya dilindungi untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, pelayanan publik yang memadai. Dalam konteks itu maka sejatinya disitulah disebut negara harus hadir. Mau itu adalah ada di perkotaan, ada di pegunungan, atau ada di pulau terpencil sekalipun, maka negara harus hadir memastikan bahwa setiap warganya akan bisa dijamin menikmati pelayanan publik yang baik. Negara dalam hal ini adalah representasinya, yaitu adalah pemerintah. Dan pemerintah itu adalah presiden, atau di bawahnya termasuk adalah gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah. Inilah konsepsi sebenarnya adalah tanggung jawab sebagai kepala daerah. Yang harus dipahami semua bahwa kondisi ini adalah, kondisi yang dalam Rampi adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab hanya masyarakat Rampi. Saya menjadi khawatir dengan pernyataan gubernur sekarang ini, di mana dulu Rampi dikenal 3T, terluar, gitu ya, terjauh, terisolir. Jangan-jangan dengan pernyataan gubernur ini akan bertambah lagi 1T, yaitu adalah terserah. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah naif sekali ketika diungkapkan oleh seorang pejabat publik. Karena sekali lagi adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakatnya untuk bisa menikmati pelayanan publik. Teman-teman sekalian, sudah banyak orang yang mengkritisi dalam konsepsi soal tanggung jawab pemerintah. Tapi saya ingin mengembalikan pada 3 hal sebenarnya dalam persoalan ini. Selain gubernur harus kembali memahami kembali posisinya sebagai gubernur yang memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik, gitu ya. Yang menjadi penting adalah pada tahun dulu kita perlu mengingatkan beliau bahwa di tahun 2018 kemarin ketika pilkada, salah satu janji utama sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur pada saat itu adalah janji untuk kemudian membuka akses di daerah-daerah terpencil. Inilah yang kemudian menjadi magnet bagaimana kemudian publik berbondong-bondong memilih kandidat tersebut karena ada persoalan yang serius yang kita hadapi sekarang. Selama itu yaitu adalah soal akses. Lalu kemudian kalau sekarang ini kemudian ternyata menafikan janji itu, walau apakah janji itu diungkapkan sekedar untuk menarik simpati publik atau memang sungguh-sungguh karena ingin sebuah pengabdian? Kita akan lihat pada perjalanannya ke depan sampai tahun 2023. Apakah ini dipenuhi atau tidak? Setidaknya yang kedua juga adalah saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa daerah ini sesungguhnya sudah adalah pernah mengajukan pengajuan pinjaman ke pemerintah pusat, yaitu adalah PIP. Nilainya cukup besar, ratusan miliar. Dan salah satu proposal di situ adalah disebutkan bahwa dalam rangka dana itu akan dipergunakan untuk membenahi atau membuka akses bagi daerah-daerah terpencil. Sayang sekali tidak semua dana tersebut digunakan untuk membuka akses terpencil tersebut. Termasuk Rampi tidak mendapatkan. Tapi yang terjadi adalah justru sebagian dana tersebut digunakan untuk justru reklamasi pantai. Yang kita kenal semua sekarang ini adalah istilah Central Point of Indonesia atau CPI. Siapa yang butuh? Lagi-lagi pertanyaannya adalah komitmen kita apakah memang peduli kepada setiap warga negara atau jangan-jangan kita hanya ingin membangun proyek mercusuar yang hanya di perkotaan. Klarifikasi di media yang menyatakan bahwa pembangunan membutuhkan skala prioritas karena anggaran terbatas, itu betul. Tapi bukan berarti hanya mengutamakan di perkotaan. Tapi anggaran itu dipastikan dalam distribusi anggaran. Asas-asas anggaran itu sebenarnya ada, prinsip anggaran juga ada di sana yang adalah distribusi keadilan. Dalam hal ini yaitu memastikan termasuk masyarakat di pedalaman terpencil sekalipun wajib hukumnya mereka mendapatkan perhatian yang serius dalam inilah hak mereka untuk mendapatkan akses. Walau kita tunggu sampai 2023. Janji itu adalah bagian dari utang yang harus dipenuhi.